Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam, nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang, dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka, ada nama yang sebaiknya tidak disebut, dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Mobil tua yang kutumpangi berhenti tepat di ujung jalan desa ketika langit mulai gelap. Sopir yang sejak tadi diam langsung menoleh kepadaku dengan wajah pucat. "Mas Doni, saya cuma sampai sini. Maaf, saya nggak berani masuk lebih dalam." Suaranya pelan, seperti takut didengar sesuatu dari arah hutan. Aku mengangguk pelan, lalu turun sambil membawa tas kecil berisi pakaian dan kitab wirid pemberian Kiai Hamdan. Udara di desa itu terasa aneh, dingin, lembab, dan terlalu sunyi untuk ukuran menjelang maghrib. Bahkan suara burung pun nyaris tidak ada. Hanya terdengar samar tangisan perempuan dari arah dalam hutan. Sopir itu buru-buru memutar mobilnya sebelum berkata, "Kalau dengar ada yang manggil malam-malam, jangan dijawab." Mobil itu melaju cepat meninggalkanku sendirian di depan gapura kayu desa yang sudah lapuk. Tulisan nama desa hampir tidak terbaca karena penuh lumut. Aku menarik napas panjang lalu berjalan masuk sambil membaca ayat pelan di dalam hati. Beberapa warga yang kulihat justru buru-buru menutup pintu rumah mereka saat aku lewat. Tatapan mereka penuh takut. Seorang nenek tua yang sedang menyapu halaman tiba-tiba menghentikan gerakannya ketika melihatku memakai peci dan sarung. "Kamu santri yang dikirim pesantren itu?" tanyanya lirih. "Iya mbah, saya Doni." Wajah nenek itu langsung berubah lega sekaligus khawatir. "Kalau begitu cepat temui Pak Lurah. Sudah 3 orang hilang bulan ini." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, nenek itu masuk rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Dari dalam terdengar suara seseorang membaca doa dengan terburu-buru. Langkahku makin berat ketika melewati jalan desa yang mengarah dekat hutan. Pohon-pohon besar menjulang seperti menutupi langit. Kabut turun begitu cepat meski hari belum benar-benar malam. Di kejauhan aku melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Sosok tinggi berjubah hitam. Diam, mengawasiku. Aku berhenti melangkah. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang terlihat merah samar di balik gelap. Angin tiba-tiba berembus kencang membawa bau anyir seperti darah busuk. "Allahu Akbar," bisikku pelan. Saat aku berkedip sesaat, sosok itu menghilang begitu saja. Bulu kudukku langsung berdiri.
Aku mempercepat langkah sampai akhirnya tiba di rumah Pak Lurah. Rumah kayu itu dipenuhi warga yang wajahnya terlihat tegang. Begitu melihatku datang, mereka langsung mendekat seperti melihat harapan terakhir. Pak Lurah yang sudah tua menyuruhku duduk. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Doni, desa ini sudah tidak aman sejak Padepokan di tengah hutan itu aktif lagi. Padepokan, tanyaku. Ia mengangguk pelan. Dulu tempat itu pernah dibakar warga puluhan tahun lalu karena dipakai ritual ilmu hitam. Tapi beberapa bulan terakhir, lampu api sering muncul lagi di hutan. Sejak itu warga mulai hilang. Seorang ibu tiba-tiba menangis di sudut ruangan. Anak saya belum pulang 3 hari. Suaranya pecah. Aku menunduk pelan mendengar tangis itu. Suasana rumah mendadak makin dingin. Lampu minyak di ruang tamu berkedip sendiri, seperti tertiup sesuatu. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari jendela belakang. Semua warga langsung diam. Wajah mereka pucat. Itu dia, bisik seseorang. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Aku berdiri perlahan lalu mendekati jendela. Saat diraiku sibakan sedikit, nafasku langsung tertahan. Di luar sana berdiri sosok perempuan berambut. Malam pertama di desa itu nyaris tidak membuatku tidur. Sejak suara perempuan menyeramkan di jendela rumah Pak Lurah menghilang, warga memilih berkumpul dalam satu ruangan sambil membaca doa hingga subuh. Anehnya, tidak ada satupun yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan suara ayam dan anjing pun lenyap begitu malam datang, seolah seluruh desa ikut ketakutan pada sesuatu yang tinggal di tengah hutan. Pagi harinya aku duduk di teras rumah Pak Lurah sambil memandangi kabut tipis yang masih menggantung di pepohonan. Hutan itu terlihat tenang dari kejauhan, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak setiap kali menatapnya. Pak Lurah menghampiriku pelan. Wajahnya terlihat lebih tua dibanding semalam. Kamu tetap mau ke sana, Doni? Aku mengangguk. Kalau sumber gangguan ini memang dari Padepokan itu, saya harus melihatnya langsung. Pak Lurah menelan ludah. Sudah banyak yang mencoba masuk ke sana. Tidak ada yang kembali normal. Belum sempat aku menjawab, seorang pria kurus tiba-tiba datang tergesa-gesa dari ujung jalan. Bajunya penuh lumpur dan napasnya memburu. Pak Lurah, teriaknya panik. Ada apa, Man? Pria itu menatapku sekilas sebelum berbisik gemetar. Tadi pagi saya lihat asap hitam keluar lagi dari tengah hutan dan ada suara gamelan. Suasana langsung berubah sunyi. Aku berdiri sambil merapikan sarung. Tunjukkan jalannya. Pria bernama Herman itu awalnya menolak. Namun setelah diyakinkan Pak Lurah, ia akhirnya mau mengantarku sampai batas hutan. Sepanjang perjalanan, mulutnya terus membaca doa. Kata orang-orang, ucap Herman pelan, pemimpin Padepokan itu namanya Ki Brahma. Dia nggak pernah tua, meski katanya sudah hidup puluhan tahun. Aku diam mendengarkan. Kalau malam satu suro, lanjutnya liri, mereka suka cari tumbal. Langkah kami berhenti tepat di depan jalan setapak sempit yang dipenuhi akar besar. Herman langsung mundur beberapa langkah. Saya cuma sampai sini, Doni. Kamu takut? Wajahnya pucat. Yang masuk ke sana kadang pulangnya bukan manusia lagi. Aku mengangguk pelan, lalu melanjutkan perjalanan sendirian. Semakin dalam aku masuk hutan, udara semakin dingin. Pohon-pohon besar menjulang tinggi menutupi cahaya matahari. Di beberapa batang pohon terlihat kain hitam dan sesajen tergantung. Bau kemenyan mulai terasa menyengat. Lalu samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, mengalun aneh dari kejauhan. Aku terus berjalan sampai akhirnya melihat sebuah bangunan kayu tua berdiri di tengah hutan. Padepokan itu jauh lebih menyeramkan daripada yang kubayangkan. Dindingnya hitam seperti bekas terbakar. Di depannya terdapat banyak tengkorak hewan tergantung bersama kain kafan lusuh yang bergerak tertiup angin. Dan di tengah halaman, ada kepala kerbau besar yang baru dipenggal. Darahnya masih segar mengalir ke tanah. Aku memperhatikan sekitar sambil membaca ayat berlindung dalam hati. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakangku. Aku meninggalkan Padepokan itu menjelang maghrib dengan langkah cepat.
Tetapi ancaman Ki Brama terus terngiang di kepalaku. Hutan yang tadi terasa dingin, kini berubah jauh lebih menyeramkan. Kabut turun perlahan menutupi jalan setapak, sementara suara gamelan dari padepokan masih terdengar samar, seperti mengikuti langkahku. Entah kenapa dadaku terasa berat. Makhluk berbulu hitam yang tadi mencoba menyerangku jelas bukan manusia biasa. Tapi yang membuatku lebih bingung adalah kekuatan yang memantulkan serangan itu. Aku bahkan tidak sempat membaca doa apapun saat makhluk itu menerjang. Siapa sebenarnya aku? Pertanyaan itu terus muncul di pikiranku. Aku mempercepat langkah sambil menggenggam tasbih pemberian Kiai Hamdan. Langit mulai gelap. Angin berembus pelan membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis seperti bangkai. Lalu, krek, suara ranting patah terdengar dari belakangku. Aku berhenti berjalan. Sunyi, tidak ada apa-apa selain pepohonan besar dan kabut tipis di sekitar jalan hutan. Aku kembali melangkah pelan. Krek, kali ini lebih dekat. Aku langsung menoleh cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Namun bulu kudukku berdiri ketika melihat batang pohon besar di belakangku bergerak perlahan seperti baru saja disentuh sesuatu yang sangat besar. Aku menarik nafas panjang. Kalau memang mau muncul, muncullah, gumamku pelan. Tiba-tiba terdengar suara tawa berat dari atas pohon. Shh. Aku mendongak cepat. Sebuah bayangan hitam besar sedang jongkok di atas dahan sambil menatapku. Matanya merah menyala di tengah gelap. Tubuhnya tinggi besar, penuh bulu kusut. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi panjang menguning. Genderuwo. Makhluk itu turun perlahan dari pohon dengan suara berat menggetarkan tanah. Bruk. Tubuhnya hampir 2 kali ukuran manusia dewasa. Bau busuk langsung menyebar memenuhi udara saat ia mendekat. Santri. Suaranya serak seperti suara binatang bercampur manusia. Ki Brama menyuruhku membawa kepalamu. Aku mundur 1 langkah sambil membaca ayat kursi pelan. Genderuwo itu justru tertawa keras. Doamu tidak akan cukup. Makhluk itu tiba-tiba berlari cepat ke arahku. Tanah sampai bergetar oleh langkahnya. Tepat sebelum tangannya menyentuh tubuhku, cahaya putih samar muncul dari sekitar dadaku. Duar. Tubuh genderuwo itu terpental keras, menghantam batang pohon besar hingga patah. Makhluk itu mengaum marah, matanya kini dipenuhi kebencian. Aku sendiri terdiam sesaat. Cahaya itu muncul lagi, tanpa aku sadari. Genderuwo itu bangkit sambil menggeram. Ilmu siapa yang ada dalam tubuhmu? Aku tidak menjawab karena memang tidak tahu. Makhluk itu lalu mencabut pohon kecil dari tanah dan melemparkannya ke arahku. Aku menghindar cepat sebelum batang pohon itu menghantam tanah dengan keras. Brak. Kabut semakin tebal. Suara tawa genderuwo menggema dari segala arah. Shh. Kau tidak akan keluar dari hutan ini hidup-hidup. Tiba-tiba suasana di sekelilingku berubah aneh. Jalan setapak yang tadi kulewati mendadak menghilang. Pohon-pohon terlihat berpindah sendiri. Aku seperti berjalan memutar di tempat yang sama. Aku sadar makhluk itu sedang memainkan isi hutan. Jangan ikuti suara apapun, bisikku pada diri sendiri. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara seorang perempuan menangis dari arah kiri. Tolong. Aku diam. Suara itu terdengar sangat dekat. Mas, tolong saya. Aku tetap tidak bergerak. Suara itu... Aku baru keluar dari musola tua itu ketika langit mulai mendekati subuh. Kabut masih menyelimuti hutan, tetapi suasananya tidak lagi seberat semalam. Anehnya, suara azan misterius yang menyelamatkanku tadi hilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada siapapun di dalam musola selain debu, sajadah lusuh, dan lampu minyak tua yang bahkan sudah mati sejak lama. Aku berdiri di depan pintu musola sambil menatap jalan hutan yang gelap. Siapa sebenarnya yang menolongku? Gumamku pelan. Pertanyaan itu terus memenuhi kepalaku sepanjang perjalanan kembali ke desa. Namun ada satu hal yang lebih mengganggu pikiranku daripada genderuwo atau padepokan itu sendiri. Kenapa semua santet mereka selalu terpental dariku? Aku bukan santri hebat. Ilmuku belum seberapa dibanding senior-senior di pesantren. Tapi sejak datang ke desa ini, sesuatu terus melindungiku tanpa ku mengerti. Saat tiba di rumah Pak Lurah, beberapa warga langsung menghampiriku dengan wajah cemas. Doni, kamu masih hidup? Saya kira kamu sudah dibawa makhluk hutan itu. Aku
Aku hanya tersenyum tipis sambil masuk ke rumah. Tubuhku lelah, tapi pikiranku jauh lebih kacau. Pak Lurah memandangku lama. Semalam kami dengar suara auman dari hutan, lalu azan. Aku langsung menoleh cepat. Bapak juga dengar? Ia mengangguk pelan. Sudah puluhan tahun tidak ada suara itu terdengar lagi. Memangnya suara siapa? Pak Lurah tampak ragu menjawab. Sebelum ia sempat bicara, suara motor terdengar dari luar rumah. Seorang santri tua dari pesantren turun terburu-buru sambil membawa tas kecil. Itu Ustadz Farid, murid senior kepercayaan Kiai Hamdan. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah lega. Alhamdulillah, kamu selamat. Aku mendekat cepat. Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ilmu mereka tidak mempan padaku? Ustadz Farid terdiam sesaat sebelum menatap Pak Lurah. Kita bicara di dalam. Suasana rumah langsung sunyi ketika pintu ditutup rapat. Ustadz Farid mengeluarkan sebuah kain putih tua dari tasnya lalu meletakkannya di meja. Aku diperintah Kiai Hamdan menyerahkan ini kalau keadaan mulai berbahaya. Tanganku perlahan membuka kain itu. Di dalamnya terdapat tasbih kayu hitam yang terlihat sangat tua. Aku langsung membeku. Tasbih itu terasa hangat saat kusentuh. Ini milik siapa? Tanyaku pelan. Milik kakekmu. Jantungku langsung berdetak lebih keras. Aku hampir tidak pernah mendengar cerita tentang kakekku sejak kecil. Ibuku selalu menghindari pembicaraan tentang beliau. Ustadz Farid menarik nafas panjang. Namanya Kiai Jalaluddin. Sejak ancaman Ki Brama terdengar dari arah hutan siang itu, suasana desa berubah semakin mencekam. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Bahkan menjelang maghrib saja, jalanan sudah kosong seperti desa mati. Pintu dan jendela tertutup rapat. Sementara suara orang mengaji terdengar dari hampir setiap rumah. Aku duduk di ruang tamu rumah Pak Lurah bersama Ustadz Farid, sambil memandangi ayam hitam tanpa kepala yang tadi dikubur warga di belakang rumah. Malam satu suro tinggal 2 hari lagi, ucap Ustadz Farid pelan. Aku mengangguk. Ki Brama pasti sedang menyiapkan sesuatu. Beliau menatapku serius. Dan targetnya bukan cuma kamu. Belum sempat aku menjawab, suara motor terdengar dari luar rumah. Seorang santri datang dari pesantren dengan wajah panik dan napas terengah-engah. Ustadz, pesantren kacau. Aku langsung berdiri. Ada apa? Santri itu hampir menangis. Banyak yang kesurupan sejak habis Isya. Tubuhku langsung terasa dingin. Tanpa membuang waktu, aku dan Ustadz Farid segera menuju pesantren yang jaraknya sekitar 2 km dari desa. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, sementara suara gamelan samar kembali terdengar dari arah hutan. Saat kami tiba di gerbang pesantren, suara teriakan langsung menyambut kami. Allahu Akbar, pegang dia. Jangan biarkan keluar. Beberapa santri terlihat berusaha menahan seorang pemuda yang mengamuk sambil tertawa keras. Matanya hitam seluruhnya, mulutnya berbusa. Aku langsung mendekat. Santri itu menatapku tajam, lalu tertawa menyeramkan. Dia datang. Pewaris Kiai Jalaluddin datang. Suaranya bukan suara manusia normal. 3 santri sampai kewalahan menahan tubuhnya yang terus memberontak. Tiba-tiba kepalanya menoleh patah ke arahku. Kau akan mati seperti kakekmu. Brak. Tubuhnya menghantam lantai sendiri sambil tertawa keras. Aku membaca ayat kursi pelan lalu menyentuh kepalanya. Seketika santri itu menjerit sangat keras hingga telingaku berdenging. Asap hitam keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya lemas tak sadarkan diri. Namun ternyata itu belum seberapa. Dari dalam asrama, terdengar suara benda pecah dan jeritan lain bersahutan. Kami berlari masuk. Pemandangan di dalam membuat langkahku terhenti. Beberapa santri menangis histeris sambil membenturkan kepala ke dinding. Ada yang tertawa sendiri di pojok ruangan. Ada pula yang merangkak di lantai seperti binatang sambil menggeram pelan. Dan yang paling menyeramkan, mereka semua terus menatap ke arah yang sama. Jendela belakang pesantren. Aku perlahan mendekat. Di luar sana, di balik gelap dan kabut malam, terlihat puluhan sosok berjubah hitam berdiri diam menghadap bangunan pesantren. Tidak bergerak.
Tidak bersuara, hanya menatap. Ya Allah, bisik salah satu santri ketakutan. Ustadz Farid langsung menutup tirai jendela. Jangan lihat mereka. Malam setelah pesantren diserang santet massal, tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur. Beberapa santri masih lemas setelah kerasukan. Sementara yang lain memilih berkumpul di musola sambil membaca doa hingga subuh. Namun pikiranku justru terus tertuju pada satu hal. Ki Brahma semakin berani. Kalau dibiarkan, korban akan terus bertambah. Aku duduk sendirian di teras pesantren ketika Ustadz Farid menghampiriku membawa segelas teh hangat. "Kamu mau melakukan sesuatu yang nekat ya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Saya harus masuk lagi ke padepokan itu. Beliau langsung menghela napas berat. Aku sudah menduga, kalau kita hanya bertahan, mereka tidak akan berhenti. Ustadz Farid terdiam cukup lama, sebelum akhirnya duduk di sampingku. "Dulu kakekmu pernah bilang," ucapnya pelan, "padepokan itu menyimpan ruang ritual di bawah tanah. Tempat paling berbahaya, sekaligus sumber kekuatan mereka." Aku langsung menoleh cepat. "Lorong bawah tanah." Beliau mengangguk. "Tidak semua orang tahu jalan masuknya." Aku menggenggam tasbih tua di tangan erat-erat. Kalau tempat itu dihancurkan, mungkin santet mereka bisa melemah. Wajah Ustadz Farid terlihat ragu. Masalahnya, banyak orang yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Namun keputusan sudah bulat. Menjelang malam, aku pergi bersama dua santri senior bernama Haris dan Ilham. Mereka bersikeras ikut meski sudah kuperingatkan tentang bahayanya. "Kalau kamu mati di sana sendirian," kata Haris sambil mencoba bercanda, "siapa yang bakal ngangkat jasadmu?" Aku hanya tersenyum kecil. Perjalanan menuju hutan malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Hanya kabut tebal yang menggantung rendah di antara pepohonan besar. Sesekali terdengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Ilham berjalan paling belakang, sambil terus membaca ayat suci dengan suara gemetar. Aku gak suka suasana malam ini. "Jangan berhenti baca doa," jawabku pelan. Saat kami tiba di dekat padepokan, suasana terlihat sepi. Tidak ada obor atau suara gamelan seperti sebelumnya. Bangunan kayu hitam itu berdiri diam di tengah hutan, seperti mayat raksasa yang sedang menunggu mangsa. Haris berbisik pelan. "Aneh. Biasanya ada orang berjaga." Aku mulai merasa sesuatu tidak beres. Namun saat aku melangkah masuk ke halaman padepokan, bau anyir langsung menyengat hidung. Bau darah yang sangat kuat. Kami masuk perlahan sambil menyalakan senter kecil. Isi padepokan terlihat kosong berantakan. Banyak kain hitam tergantung di dinding, bersama tulang-tulang hewan. Di sudut ruangan terdapat sesajen busuk dipenuhi lalat. Lalu Ilham tiba-tiba menunjuk lantai kayu. "Lihat, di bawah tikar lusuh terdapat bekas goresan panjang. Seperti sesuatu sering digeser di tempat itu." Aku dan Hari segera mengangkat tikar tersebut. Di bawahnya terdapat pintu kayu tua, dengan rantai besar berkarat. Dan dari celah pintu itu, terdengar suara lirih seperti orang menangis. Haris menelan ludah. "Astagfirullah." Aku membuka rantainya perlahan. Grek. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung keluar dari bawah tanah. Bersama bau busuk menyengat, tangga batu sempit terlihat memanjang ke bawah dalam gelap. "Kita turun?" tanya Ilham pelan, dengan wajah pucat. Aku mengangguk. Satu persatu kami menuruni tangga itu. Semakin Ruangan bawah tanah itu berubah seperti neraka hidup. Begitu obor-obor hijau menyala di sepanjang dinding. Cahaya redupnya membuat puluhan sosok berjubah hitam yang mengelilingi kami terlihat semakin menyeramkan. Wajah mereka pucat, mata cekung, dan sebagian tersenyum aneh sambil menatap kami tanpa berkedip. Aku berdiri paling depan sambil menggenggam tasbih warisan kakekku erat-erat. Haris dan Ilham sudah pucat seperti mayat di belakangku.
Tawa Ki Brama menggema dari sudut ruangan. Kalian terlalu mudah masuk ke tempat ini. Dari balik keranda tua, Ki Brama melangkah perlahan mendekat. Jubah hitamnya menyapu lantai penuh darah kering. Matanya menyala merah di bawah cahaya obor. Aku justru sengaja membiarkan kalian datang. Haris mencoba memberanikan diri. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Ki Brama tersenyum tipis, membangkitkan sesuatu yang sudah lama tidur. Ia lalu menunjuk lingkaran ritual di tengah ruangan. Baru saat itu aku sadar, ada sebuah kitab tua besar terletak di atas meja batu hitam. Sampulnya terbuat dari kulit menghitam dengan simbol aneh seperti wajah manusia menjerit. Udara di ruangan langsung terasa lebih berat begitu mataku menatap kitab itu. Ustadz Farid pernah bilang tentang kitab terlarang milik Padepokan. Dan kurasa inilah benda itu. Ki Brama mendekati meja batu perlahan. Puluhan tahun aku menunggu keturunan Kiai Jalaluddin datang sendiri ke hadapanku. Aku menatapnya tajam. Kalau dendammu hanya padaku, lepaskan orang-orang desa. Ki Brama justru tertawa pelan. Kau masih belum paham, Doni. Suaranya mulai berubah berat. Desa ini hanya awal. Tangannya perlahan membuka kitab hitam tersebut. Greg. Begitu halaman pertama terbuka, seluruh obor mendadak membesar sendiri. Angin dingin berputar di dalam ruangan bawah tanah. Bahkan tanah mulai bergetar pelan. Ilham langsung mundur ketakutan. Astagfirullah. Aku bisa merasakan hawa sangat jahat keluar dari kitab itu. Dadaku terasa sesak, seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Ki Brama mulai membaca tulisan dalam kitab memakai bahasa aneh yang tidak kupahami. Suara itu menggema memenuhi ruangan. Dan perlahan, jeritan mulai terdengar dari dinding-dinding lorong. Puluhan, mungkin ratusan. Suara orang menangis bercampur teriakan kesakitan. Haris menutup telinganya. Suara Aba itu. Aku menoleh ke sekeliling, lalu kulihat sesuatu bergerak di balik dinding tanah. Tangan manusia. Banyak tangan pucat keluar berlahan dari dinding, sambil mencakar-cakar seperti ingin keluar. Ilham menjerit keras. Ya Allah. Ki Brama terus membaca mantra tanpa berhenti. Suaranya kini terdengar bukan seperti manusia lagi. Lingkaran ritual di lantai mulai menyala merah. Dan dari tengah lingkaran itu, asap hitam berlahan muncul membentuk pusaran besar. Aku langsung sadar. Astagfirullah, dia mau membangkitkan iblis penjaga Padepokan. Ki Brama tersenyum lebar mendengar. Kami nyaris tidak keluar hidup-hidup dari lorong bawah tanah Padepokan malam itu. Setelah ruangan berubah gelap dan makhluk bertanduk itu mengaum, aku hanya ingat menarik Haris dan Ilham berlari menembus lorong sambil membaca ayat suci sekeras mungkin. Suara langkah makhluk itu terus terdengar di belakang kami, berat dan mengguncang tanah seperti sesuatu yang sangat besar sedang mengejar mangsa. Bruk, bruk, bruk. Bahkan dinding lorong sampai retak saat makhluk itu bergerak. Begitu berhasil keluar dari pintu bawah tanah, kami langsung berlari meninggalkan Padepokan tanpa berani menoleh lagi. Namun sebelum masuk ke dalam hutan, aku sempat melihat Ki Brama berdiri di depan bangunan tua itu sambil tersenyum ke arahku. Malam satu suro tinggal malam ini, Doni, teriaknya. Dan benar, hari yang ditakuti warga akhirnya tiba. Sejak sore, langit desa berubah merah gelap, seperti pertanda buruk. Angin bertiup kencang tanpa henti. Warga mengurung diri di rumah masing-masing sambil membaca doa. Sementara di pesantren, para santri berkumpul di aula utama dengan wajah penuh ketakutan. Aku duduk sendirian di musola pesantren sambil memandangi tasbih tua milik kakekku. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, aku benar-benar merasa takut. Makhluk bertanduk yang dibangkitkan Ki Brama bukan lagi sekadar kiriman santet biasa. Aku bisa merasakan kekuatan jahatnya bahkan dari jauh. Setiap kali mengingat matanya, dadaku langsung terasa sesak. Ustadz Farid masuk perlahan ke dalam musola lalu duduk di sampingku. Kamu belum tidur? Aku tersenyum tipis. Mana bisa tidur dalam keadaan begini? Beliau menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan. Kiai Hamdan menitip pesan kalau waktunya sudah dekat. Kamu harus membaca wirid terakhir warisan kakekmu. Aku langsung menoleh. Wirid terakhir. Ustadz Farid mengangguk, lalu menyerahkan secari kertas lusuh berisi tulisan Arab tua.
Ini hanya boleh dibaca saat benar-benar terdesak. Aku menerima kertas itu perlahan. Entah kenapa tanganku terasa dingin saat menyentuhnya. Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Duar. Suara ledakan besar terdengar dari arah luar pesantren. Semua santri langsung menjerit panik. Aku dan Ustadz Farid buru-buru keluar. Langit malam terlihat merah gelap. Angin berputar kencang membawa abu hitam dari arah hutan. Dan di kejauhan, padepokan itu terbakar. Api hitam menyala tinggi di tengah hutan, seperti pintu neraka terbuka. Lalu terdengar suara auman menggelegar. Aum. Tanah desa langsung bergetar hebat. Beberapa warga menangis ketakutan. Itu makhluknya, bisik Haris dengan wajah pucat. Aku memandangi hutan yang dipenuhi kabut hitam. Jantungku berdetak keras. Aku tahu semuanya akan berakhir malam ini. Tanpa banyak bicara, aku langsung berjalan menuju gerbang pesantren. Doni, teriaknya Ustadz Farid, kamu mau kemana? Aku berhenti sebentar. Kalau makhluk itu tidak dihentikan sekarang, semua orang di desa ini akan mati. Beliau menggenggam bahuku erat. Kamu jangan hadapi dia sendirian. Aku tersenyum kecil. Kadang ada pertarungan yang memang harus dihadapi sendiri, Ustadz. Lalu aku melangkah pergi menuju hutan. Perjalanan menuju padepokan terasa seperti masuk ke dunia lain. Kabut hitam memenuhi jalan setapak. Pohon-pohon bergoyang keras meski tidak ada hujan. Suara tangisan dan bisikan terdengar dari segala arah. Namun aku terus berjalan sambil membaca wirid pelan. Saat tiba di depan padepokan, bangunan itu sudah dipenuhi api hitam. Ki Brahma berdiri di tengah halaman bersama lingkaran ritual besar yang menyala merah. Dan di belakangnya, makhluk bertanduk itu berdiri sambil menatapku. Tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tanduk hitamnya hampir menyentuh pohon-pohon di sekitar padepokan. Mata merahnya menyala terang di tengah malam. Ki Brahma tertawa puas melihatku datang. Akhirnya pewaris Kiai Jalaluddin datang juga. Aku melangkah berlahan mendekat. Hentikan semua ini. Tidak. Senyumnya melebar. Malam ini desa ini akan menjadi awal kebangkitan kegelapan. Makhluk bertanduk itu tiba-tiba menggeram keras, lalu berlari ke arahku. Tanah bergetar hebat. Aku langsung membaca wirid terakhir dari kertas pemberian Ustadz Farid. Seketika tasbih di tanganku bersinar terang. Cahaya putih muncul mengelilingi tubuhku. Brak. Saat cakar makhluk itu hampir mengenainya, tubuh besarnya terpental keras seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Makhluk itu mengaum marah. Ki Brahma tampak terkejut. Tidak mungkin. Aku terus membaca wirid dengan suara lebih keras. Cahaya putih makin terang hingga kabut hitam di sekitar padepokan mulai memudar. Makhluk bertanduk itu menyerang lagi sambil mengayunkan tangan besarnya. Duar. Tanah pecah saat pukulannya menghantam tempatku berdiri tadi. Aku hampir terjatuh, tapi tetap melanjutkan wirid. Lalu tiba-tiba, suara azan menggema dari tengah hutan. Merdu, kuat, sama seperti suara yang pernah menyelamatkanku di musola tua. Makhluk bertanduk itu langsung meraung kesakitan sambil menutup telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara azan semakin keras. Api hitam di padepokan mulai padam satu persatu. Ki Brahma panik. Tidak mungkin. Setelah makhluk bertanduk itu hancur menjadi abu hitam, suasana hutan mendadak berubah sunyi. Angin yang sejak tadi mengamuk perlahan berhenti. Api hitam di sekitar padepokan mulai padam sedikit demi sedikit, menyisakan asap tebal dan bau hangus yang menyengat. Aku berdiri dengan napas memburu di tengah halaman ritual yang sudah retak. Tanganku masih gemetar menggenggam tasbih warisan kakekku. Cahaya putih yang tadi menyelimuti tubuhku perlahan memudar. Di depanku, Ki Brahma jatuh tertuduk di tanah dengan wajah penuh amarah. Tidak, gumamnya lirih. Aku sudah menunggu puluhan tahun. Aku menatapnya lelah. Semua sudah selesai. Namun Ki Brahma justru tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kudukku berdiri. Kau pikir menghancurkan penjaga itu akan menghapus semua dosa desa ini? Aku mengerutkan dahi. Belum sempat aku bicara, tanah di belakang padepokan tiba-tiba bergetar pelan. Krek. Suara kayu patah terdengar dari arah belakang bangunan.
Aku langsung menoleh. Beberapa bagian tanah mulai ambles sendiri, seperti ada rongga besar di bawahnya. Asap hitam keluar dari celah-celah tanah bersama bau busuk yang sangat kuat. Ki Brama kembali tertawa. Lihat sendiri warisan padepokannya nih. Brak, tanah di belakang padepokan runtuh sepenuhnya. Dan saat aku melihat ke bawah, tubuhku langsung membeku. Di dalam lubang besar itu, terlihat puluhan tengkorak manusia bertumpuk. Bukan satu atau dua, tapi sangat banyak. Tulang belulang memenuhi dasar tanah seperti kuburan raksasa yang sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Dadaku terasa sesak melihatnya. Ya Allah! Suara langkah orang-orang mulai terdengar dari arah hutan. Rupanya warga desa dan beberapa santri menyusul setelah melihat api padepokan mulai padam. Saat mereka tiba dan melihat lubang itu, suasana langsung berubah kacau. Tangis pecah di mana-mana. Seorang ibu tua langsung berteriak histeris sambil menunjuk salah satu kerangka yang masih memakai gelang kayu. Itu anak saya. Tubuhnya langsung lemas jatuh ke tanah. Warga lain mulai menangis ketakutan. Beberapa mundur sambil membaca doa. Haris yang baru datang mendekatiku dengan wajah pucat. Semua orang hilang itu. Aku mengangguk pelan. Mereka dijadikan tumbal. Suasana berubah menjadi campuran tangis dan kemarahan. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya melihat sendiri kebenaran mengerikan yang disembunyikan padepokan. Seorang pria tua mengambil kayu lalu menunjuk Ki Brama dengan marah. Bajingan. Yang lain ikut berteriak. Kau pembunuh. Monster. Namun Ki Brama hanya tertawa pelan sambil memandangi lubang kuburan massal itu. Aku hanya memberi mereka kehidupan abadi. Brak. Seorang warga menghantam wajah Ki Brama hingga lelaki tua itu tersungkur. Tapi anehnya ia tetap tertawa meski darah mengalir dari mulutnya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Ki Brama terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang baru kalah. Lalu perlahan ia menoleh kepadaku. Doni. Suaranya serak lemah. Kegelapan tidak akan berhenti hanya karena aku mati. Aku menatapnya dingin. Semua ini berakhir malam ini. Ki Brama tersenyum tipis. Tidak. Karena kitab itu belum hancur. Jantungku langsung berdetak lebih keras. Kitab santet terlarang. Aku langsung teringat ruangan bawah tanah di padepokan. Namun sebelum aku sempat bergerak, duar, bangunan padepokan tiba-tiba terbakar hebat dari dalam. Api merah membesar sangat. 3 bulan telah berlalu sejak malam kehancuran padepokan di tengah hutan itu. Warga desa mulai kembali menjalani hidup normal, meski bayang-bayang teror belum benar-benar hilang dari wajah mereka. Kuburan massal di belakang padepokan sudah dipindahkan dan dimakamkan secara layak oleh warga bersama para santri. Namun setiap kali malam tiba, suasana desa masih terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Aku sendiri memilih tetap tinggal sementara di pesantren atas permintaan Kiai Hamdan. Beliau mengatakan masih ada sesuatu yang belum selesai. Dan aku mulai percaya itu. Karena sejak malam kitab santet itu ditemukan, gangguan aneh mulai muncul lagi sedikit demi sedikit. Kadang terdengar suara gamelan samar dari arah hutan, meski padepokan sudah menjadi puing hangus. Kadang ada warga melihat sosok berjubah hitam berdiri di antara pohon bambu saat menjelang subuh. Awalnya aku mengira itu hanya ketakutan yang tersisa. Sampai akhirnya kejadian malam itu terjadi. Aku sedang duduk sendirian di serambi pesantren sambil membaca kitab ketika angin dingin tiba-tiba berhembus sangat pelan. Lampu gantung di depan kamar santri mulai bergoyang sendiri. Krek. Krek. Aku langsung menoleh. Suasana pesantren sudah sepi karena semua santri tidur lebih awal. Hanya suara jangkrik terdengar samar dari halaman belakang.
Lalu, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari gerbang pesantren. Aku berdiri perlahan. Tok. 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 Ketukan itu terdengar lagi. Pelan. Teratur. Entah kenapa dadaku langsung terasa tidak nyaman. Aku berjalan mendekati gerbang sambil membaca ayat berlindung dalam hati. Begitu sampai di depan pintu utama, aku membuka sedikit celah kayu tua itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis memenuhi jalan depan pesantren. Aku menghela napas pelan, lalu hendak menutup pintu kembali. Namun mataku tiba-tiba menangkap sesuatu di bawah gerbang. Sebuah kitab hitam tua. Tubuhku langsung membeku. Kitab santet Padepokan. Aku buru-buru mundur beberapa langkah. Mustahil kitab itu ada di sini. Bukankah terakhir kali kitab itu terkubur di reruntuhan Padepokan? Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari balik kabut. Suara laki-laki muda. Aku menatap jalan depan pesantren dengan jantung berdetak keras. Siapa di sana? Kabut bergerak perlahan. Dan dari tengah gelap muncul sosok berjubah hitam berjalan mendekat sambil membawa tongkat kayu panjang. Wajahnya masih muda.